Pada satu malam, seorang anak datang kepada ayahnya dan dia bertanya kepada ayahnya, "Ayah, saat-saat ini kan lagi heboh tentang virus corona. Kenapa ya? Semua orang takut pada virus corona. Bukankah mereka itu punya Tuhan? Harusnya tinggal berdoa dan punya iman. Kalau Tuhan berkehendak tidak kena, pasti kan tidak akan kena kan ya?" Lalu ayahnya berpikir sejenak. Di dalam hatinya, ayahnya memikirkan bahwa pernyataan anaknya ini di satu sisi benar karena menyatakan sebuah iman yang besar kepada Tuhannya. Tapi di sisi lain, sang ayah khawatir kalau pernyataan anaknya ini bisa disalah tafsirkan yang akan membuat banyak orang lengah dan asal punya iman dan dia tidak waspada dan akan menyepelekan yang namanya virus corona. Lalu ayahnya berdoa di dalam hatinya meminta hikmat kepada Tuhan. Dan saat itu terlintas di dalam benak ayahnya sebuah ilustrasi tentang menyeberang jalan. Lalu sang ayah ngomong sama anaknya, "Nak, kalau ayah menyeberang jalan dan ayah tahu jalanan itu benar-benar ramai sekali, apakah ayah tinggal menyeberang saja tanpa usah melihat kanan kiri? Kan tinggal berdoa saja. Pasti ayah akan selamatkah? Atau tidak tertabrakkah?" Lalu anaknya menjawab, "Ayah pasti bisa ketabrak lah kalau jalanan ramai." Loh, bukankah ayah sudah berdoa dan beriman kepada Tuhan? Kemudian anaknya berkata kembali, "Beriman sih beriman ya, tapi itu sama saja mencobai Tuhan. Karena kita tidak lihat kanan kiri." Lalu ayahnya menanggapi lagi, "Nak, begitu pula dengan kita menghadapi virus corona. Kita selain punya iman, kita juga harus punya hikmat." Bapak Ibu Saudara, terkadang kita punya iman tetapi kita tidak memakai hikmat kita. Kita punya iman, asal punya iman, lalu kita tidak pakai hikmat, kita tidak patuhi protokol kesehatan, memakai masker, mencuci tangan dan semuanya, karena kita menganggap asal dengan iman kita akan terlepas dari virus corona. Dan kalau kita lihat, Yesus pernah dicobai oleh iblis, bahkan iblis pakai ayat firman Tuhan di dalam Lukas 4 ayat yang 9. "Kemudian ia membawa Yesus ke Yerusalem dan menempatkan dia di punggungan bait Allah, lalu berkata kepadanya, 'Jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu dari sini ke bawah, sebab ada tertulis mengenai engkau, ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya untuk melindungi engkau, dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu.'" Nah, apakah Yesus melakukannya? Apakah Yesus akhirnya dia juga melompat dari bumbungan bait Allah itu? Yesus tidak melakukannya. Lalu, apakah kalau Yesus tidak melakukannya, Yesus tidak punya iman kepada Bapaknya? Iman di mana tertulis juga pasti akan dijagai? Tidak. Tuhan Yesus mengatakan kepada iblis, "Jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu." Dan kadang kita punya iman yang salah, iman yang mencobai Tuhan Allah kita. Dan kalau kita ketahui bahkan di Amsal 22 ayat 3 dikatakan, "Kalau orang bijak melihat malapetaka, bersembunyilah ia, tetapi orang yang tidak berpengalaman berjalan terus lalu kena celaka." Jadi saat ini, selain kita punya iman, kita harus juga punya hikmat. Hikmat di mana kita akan menjaga hidup kita, menjaga protokol kesehatan dan semuanya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.